Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ya, di channel video Ahmad Baharudin. Di sini kita akan bahas Word online lagi. Kita akan melanjutkan yang kemarin sudah kita buat ya, sebuah dokumen yang sudah tersedia strukturnya. Sekarang kita akan bahas mengenai mengubah nama dokumen yang sudah kita buat, karena namanya dokumen seperti ini mungkin agak sulit dikenali ya. Terus kemudian kita akan membahas beberapa menu yang ada di dalamnya. Baik, silahkan saksikan video berikut ini. Nah, baik, cara mengubah namanya ya gampang sekali ya. Kita tinggal klik di sini ya. Tentunya di website office.com dulu ya, kita buka. Terus kemudian kita klik di sini, kemudian kita tinggal klik open file location. Nah, kita akan diarahkan ke OneDrive ya. Nah, lalu di sini kita bisa mengubah nama ya dokumen tadi. Kita tinggal centang seperti ini atau klik kanan langsung ya. Kemudian kita klik rename. Misalnya ini latihan membuat makalah. Kita klik save. Nah, kalau misalnya kita mau kembali ke office.com, di sini namanya tidak ada perubahannya. Nah, jadi ini mungkin akan menyulitkan kita untuk membukanya, karena kalau saya klik ini, pasti nanti dia bilang nggak ada dokumennya. Oh, bisa ya. tapi biasanya dia nggak ada dokumennya karena sudah diubah namanya. Tapi sekarang kok bisa ya malah ya. Coba kita refresh, namanya tetap dokumen ya. Gak apa-apalah. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nanti Bapak Ibu bisa teman-teman bisa klik di sini App Launcher, kemudian ke OneDrive, maka akan terbuka yang ini OneDrive. Kita bisa klik yang dokumen yang sudah kita simpan tadinya. Oke, jadi kita sudah berada di dokumennya ya, yang tadi latihan membuat makalah. Di sini kita akan mempelajari menggunakan bullet and numbering ya. Tapi pertama kita akan gunakan numbering dulu. Di bagian pendahuluan ini kan biasanya ada isi ya, latar belakang. Terus kemudian ada rumusan masalah misalnya. Ada tujuan dan manfaat. Terus kemudian di kajian pustaka ini biasanya isinya tentang variabel-variabel penelitian ya. Metodologi isinya adalah bentuk penelitian. Terus kemudian ada populasi dan sampel. Terus ada instrumen, analisis data, teknik sih misalnya, teknik analisis data. Terus di pembahasan biasanya di situ ada bagian analisis data, hasil data ya, biasanya sih ditulis hasil ya, hasil analisis data. Terus kemudian ada pembahasan. Nah, terus kemudian di penutup biasanya ada kesimpulan dan saran ya. Oke, nah biasanya latar belakang ini dia pakai di depannya ada A titik, biasanya itu namanya numbering. Maka kita bisa buat itu melalui menu ini ya. Nah, pakai yang ini. Terus sama yang ini juga kita bisa buat pakai numbering yang ini. Ini juga sama. Dan ini juga sama ya. Nah, supaya ini tidak terlalu menjorok ke dalam, maka kita bisa tepikan menggunakan ini, decrease indecent. Sama juga ini, kita pakai decrease indecent. Ini juga, dan ini juga. Oke. Nah, sekarang sudah teratur ya, cukup teratur. Nah, biasanya di rumusan masalah itu ada rumusan masalah 1, 2, 3 ya. Kita ketik aja ya. Nah, ini nggak pakai ABC ya, tapi pakai yang bullet biasanya. Nah, jadi kita bisa langsung klik bullet ini ya. Ada banyak pilihan sih sebenarnya, ada bintang dan sebagainya, ada pakai centang ya, biasanya pakai yang ini. Nah, itu bullet and numbering. Nah,
sekarang bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa bikin untuk yang lainnya lagi ya. Nah ini dia sih biasanya otomatis langsung akan keluar ke sana, tapi kalau misalnya enggak, biasanya bisa pakai ini ya, yang increase indication. Oke. Nah baik, biasanya juga ya kata pengantar daftar isi ini letaknya adalah di tengah, maka kita bisa klik alignment di sini untuk menengahkan. Sama ini juga bisa kita tengahkan menggunakan ini alignment. Oke, nah yang lainnya juga bisa ditengahkan seperti itu. Nah berikutnya lagi biasanya kata pengantar dan itu kan di halaman tersendiri, daftar isi di halaman tersendiri, maka biasanya kita pakai enter seperti ini. Nah menurut saya itu tidak baik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tambah paragraf gitu, itu akan menggeser menggeser teks yang di bawahnya, maka hal itu bisa membuat dokumen kita menjadi berantakan. Maka sebaiknya kita menggunakan yang namanya adalah page break. Nah, page break itu bisa ditemukan di insert. Cara menggunakannya adalah kita klik dulu di daftar isi, kemudian klik insert, kemudian kita klik page break. Nah kalau misalnya sudah dikasih tanda page break seperti ini, berarti dia terpisah halamannya ya. Nah, jadi ini halaman sebelumnya dan ini halaman sesudahnya. Nah mungkin ini belum kelihatan ya di Word yang versi ini, tapi nanti kalau misalnya kita buka di versi offline, maka ini terpisah halaman. Nah untuk membuktikannya kita bisa lihat ya, open in desktop apps. Waduh, minta email pula ya. Mungkin karena beda email tadi tuh. Oke, nah sekarang ini sudah terbuka dan kita bisa lihat di sini bahwa kata pengantar dengan halaman daftar isi itu terpisah. Nah ini karena tadi dipisahkan oleh page break tadi. Oke, itu kita sudah buktikan. Sekarang kita bisa lanjutkan kembali. Nah, selain kita bisa menambahkan page break, di sini kita bisa nambahkan yang lainnya lagi ya. Misalnya kita bisa tambahkan style di sini. Dan juga kita bisa atur daftar isi. Nah, tapi itu akan kita bahas di video berikutnya. Cukup sekian video berikutnya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.